Jadi takutnya itu sama COVID, bukan sama malaikat Israel alaihissalam. Coba kalau dipakai logikanya, tetanggamu meninggal, berarti malaikat Israel barusan dari mana? Dari mana? Rumah tetangga. Nah, was-was enggak? Ini jangan-jangan malaikat Israel belum pindah ini. Saya itu heran, zaman sekarang banyak orang yang lebih takut pada COVID-19 daripada malaikat Israel. Habib, maksudnya gimana? Alhamdulillah, ya namanya orang hidup itu kan harus jalankan syariat. Harus jalankan syariat. Nggak boleh cari penyakit dan harus menghindari penyakit. Kalau ada informasi penyakit namanya COVID-19, ya tanya sama ahlinya, gimana cara menghindarinya? Alhamdulillah, cara menghindarinya sudah dijalankan oleh umat Islam dan diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Rajin cuci muka, rajin cuci tangan, rajin cuci hidung, dan semuanya ada dalam wudhu. Ya, semuanya ada dalam wudhu. Makanya saya kalau di majelis, saya nggak suruh orang cuci tangan. Saya katakan tajdidul wudhu. Yang mau masuk majelis, ulangi wudhunya. Di rumah sudah wudhu, sampai masjid wudhu lagi. Kenapa? Itu lebih sempurna dari sekedar cuci tangan. Bahkan bukan cuma cuci tangan, sampai ke lengan. Ya, bahkan bukan sampai ke lengan, dianjurkan lebih dari lengan, kakinya, semua dibersihkan sebelum masuk tempatnya kita akan ibadah, tempat kita akan duduk, tempat kita akan cari ilmu. Artinya umat Islam udah sangat terbiasa untuk hidup dalam kebersihan dan menjaga kebersihan. Protokol kesehatan dijalankan, itu syariatnya, hindari penyakitnya, baca doanya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi jangan lupa, penyakit bukan cuma COVID-19. Ada penyakit jantung, ada penyakit liver, ada penyakit gagal ginjal, ada penyakit darah tinggi, ada penyakit darah rendah, ada penyakit macam-macam. Makanya kalau mau jaga kesehatan yang lengkap. Jangan nanti protokol kesehatan dijalankan tapi kolesterol ditingkatkan. Ya, protokol kesehatan dijalankan, stres ditingkatkan. Masya Allah. Karena kalau Anda jalankan protokol kesehatan dengan stres tingkat tinggi, penyakitnya lebih cepat nyampe daripada protokol yang kita jalankan. Karena itu diajarkan sama dokter, protokol kesehatan jalankan, stres jauhkan, hindari stres, jaga kesehatan, imunitas ditingkatkan, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, cakep. Itu sudah dijalankan, dan saya lihat di masjid ini alhamdulillah jalan dengan sangat bagus. Pertanyaannya, kalau ada tetangga kena COVID-19 sama ada tetangga meninggal dunia normal, mana yang lebih Anda takuti? Rekan kerja satu kantor, satu ruangan, positif COVID-19. Rekan kerja satu kantor, satu ruangan, positif meninggal dunia tanpa penyakit, sehat walafiat. Mana yang lebih ditakuti? Jujur, jawab yang mana? Hah? COVID. Kenapa? Wah, ini kalau nanti saya kena COVID, naudzubillah min dzalik. Ya, wah, ini kalau nanti terus COVID-nya ngundang penyakit yang lain, karena katanya COVID itu bisa ngundang-undang temennya. COVID itu bisa ngundang jantung, COVID itu bisa ngundang liver, COVID itu bisa ngundang paru-paru. Katanya loh ya, saya bukan dokter ya. Saya cuma belajar, menyimak saja. COVID itu bisa ngundang yang lain. Wah, itu nanti akhirnya penyakitnya berkembang, nanti akhirnya saya bisa mati. Akhirnya saya bisa mati. Jadi takutnya itu sama COVID, bukan sama malaikat Israel alaihissalam. Coba kalau dipakai logikanya, tetanggamu meninggal, berarti malaikat Israel barusan dari mana? Dari mana? Rumah tetangga. Nah, was-was enggak? Ini jangan-jangan malaikat Israel belum pindah ini. Ini kalau nanti malam melanjutkan tugasnya, bukan lagi mampir ke rumah saya, tapi ternyata bertugas di rumah saya, gimana ini? Jadi kalau tetangga meninggal dunia seharusnya was-was atau enggak was? Seharusnya ada rasa takut. Waduh, jangan-jangan saya nih berikutnya. Teman kantor, ini makan bareng, sorenya meninggal dunia. Jangan-jangan malaikat Israel tadinya mau jemput saya duluan ini. Rupanya daftar dia ada juga di situ. Oh, ternyata dia diambil duluan. Berikutnya saya jangan-jangan ini. Seharusnya kan begitu, ternyata enggak.
Begitu ada tetangganya yang meninggal dunia, temennya meninggal dunia, komentarnya apa? Duduk bersama yang lain, baru saja tadi jam 7 itu sarapan bareng sama saya. Jam 7 sarapan bareng sama saya. Ajal ya, Masya Allah, ajal memang. Tak nyangka saya pergi secepat itu. Tapi nggak ada rasa takut kamu berikutnya. Di Solo, di Kecamatan Pasar Kliwon, di Kelurahan Semanggi, ya, dan Kelurahan Pasar Kliwon, itu ada tim yang bertugas untuk memandikan jenazah, ngurusi jenazah, ya, dan regenerasi. Terus buat kader pemandi jenazah, pengurus jenazah. Itu kalau cari anggota agak susah. Ada yang mau daftar? Cari anggota agak susah, gitu kan ya? Karena yang diurusi jenazah. Lah yang menarik itu tempat untuk naruh jenazah. Mohon maaf, ini kita bicara bab maut dulu ya, mati dulu biar paham mau kemana. Karena umur seperti saya 45 tahun tuh kalau udah duduk ngomongnya, alah ya, bariki mati ya, habis ini mati. 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, mati juga. Yang itu mati, karena banyak teman saya udah meninggal dunia. Teman saya kan banyak bapak-bapak, ya, yang di masjid itu ya rata-rata bapak yang ikut pengajian dulu sama saya, rata-rata bapak sudah berangkat duluan. Sehingga seakan-akan mereka nanya, Novel siap-siap, bentar lagi kamu loh ya. Kok lihat saya wajah nggak enak, kenapa ini? Ngeri-ngeri sedap gitu ya. Nah, harus sadar ya, harus sadar. Itu di tempat jenazah ditaruh. Jadi ada amben kalau orang bilangnya, dipan, tempat untuk naruh jenazah. Udah disiapkan. Tulisannya apa? Saya ya berangkat, Anda menyusul kemudian. Jadi setiap orang yang takziah lihat itu, Anda berikutnya. Masya Allah. Anda berikutnya. Nah yang menarik itu nanti coba cek survei ya, lakukan penelitian. Dari sekian banyak orang yang ngantar jenazah ke kuburan itu ya, yang sadar mati berapa persen? Bahkan masih ditemukan yang di kuburan itu WhatsApp business. Jenazah di depannya, ya, oke, nontonnya nanti ya, jam 3 nonton. Saya lagi nyolatkan jenazah ini ya. Ngobrol mau nonton bioskop depan jenazah. Nah, ini kita, saya nggak ngomong orang lain, kita masih lupanya luar biasa. Artinya al-maut haq, mati itu pasti. Nah, terus gimana Bib, kalau mati itu pasti? Ya wes, berarti hidup ya tinggal nunggu maut, nunggu mati. Nah, nunggu itu ada pilihannya, mau nunggu yang enak atau nunggu yang nggak enak. Kalau saya mau nunggu yang enak, karena ya nunggu yang enak itu caranya apa? La rohata, nggak ada yang namanya nyaman enak kecuali fi taatillah, dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Mau nunggu maut enak ya kalau sholat yang enak, baca Al-Qur'an yang enak. Mau nunggu maut enak kalau bisnis yang bener, jual beli nggak kemerungsung, yang penting halal. Itu namanya nunggu maut enak. Melakukan semua kehidupan dengan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi cek sekarang ini bukan justrunya menambah ketaatan, yang ada adalah kerisauan, kegalauan, kemudian gundah gulana, terus syikayah, syakwa, berkeluh kesah kepada manusia. Mau sampai kapan ya Covid ini ya? Coba kalau Anda jadi Mas Covid ya, terus digunjingkan orang seluruh dunia, Mas Covid ini kapan minggatnya ya? Mas Covid ini kok nggak pergi-pergi ya? Si Covid ini mau sampai kapan sih? Ini gara-gara Covid nih saya dipecat nih. Gara-gara Covid itu saat ini banyak warung tidak boleh buka itu ya. Buka tapi nggak bisa makan di sana. Ini gara-gara Covid. Gara-gara Covid saya nggak bisa ngopi lagi, duduk-duduk di kafe ini. Gara-gara Covid ini. Gara-gara Covid ini softnya juga harus renggang ini ya. Nggak bisa saya softnya rapet gara-gara Covid. Saya mau nanya, kalau Anda jadi Covid sebel nggak? Apa salah saya? Kata Covid, saya nggak salah. Saya ini kan cuman makhluk Allah yang lemah, tidak kelihatan, kecil, lemah. Lah kamu kok bingung? Ya salahmu dewe, salahmu sendiri. Kamu dipecat bukan salahku, salah bosmu. Kenapa gara-gara aku kamu dipecat? Yang salah adalah bosmu yang mecat kamu. Dan kenapa kamu ngeluh? Berarti hatimu nggak iman sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu iman sama Allah taala, kamu mau diridha Allah taala, ridha Allah bergantung pada ridhamu pada takdirnya Allah. Kalau kamu dipecat, kamu ridha ya Allah, saya dipecat ridha ya Allah, enggak keluh kesah ya Allah.
tapi please ya Allah, kasih kerjaan yang lebih bagus ya. Nah itu bagus. Bukan keliling update status. Alhamdulillah nganggur lagi. Gayanya alhamdulillah, tapi dalam alhamdulillah ada keluh kesah, ada keluh kesah. Jadi keluh kesah dan keluh kesah enggak nolong. Maka tanyakan pada diri kita sekarang, mau ke mana? Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya menjelaskan bahwasannya kalau kamu pengen tahu apa yang paling manfaat untuk kamu bawa pergi ke akhirat adalah bayangkan kamu janjian sama malaikat Israel alaihissalam. Nanya boleh ya? Ini jam 18.42. Adzan Isya itu jam 19.01 atau 02 kalau saya nggak salah, nanti dicek ya. Misal malaikat Israel buat nota kesepakatan dan kesepahaman dengan Anda, ngasih bocoran langit 19.05, Anda yang bernama Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan, disebutkan 15 nasab ke atas, dan nggak mungkin meleset gitu ya. Anda bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan, 19.05 tanggal jam bulan tahun Anda meninggal dengan pasti. Tempatnya di sini, di sini, di sini, di sini. Jam 18.42. Pertanyaan, masih mikir duit? Hah? Masih mikir nikah? Nanti sama bidadari aja di sana, enggak mikir. Ya, masih apa? Mikir apa lagi? Yang dipikir apa kira-kira? Pengen apa? Pengen diampuni, pengen masuk surga, betul? Yang disiapkan apa? Ya sebisanya. Wah, ada yang bisanya lidahnya berzikir langsung Allah. Jadi nanti kalau Israel datang jemput saya pas Allah. Lah kok tiba-tiba ada kucing loncat, wah Israel datang, repot itu. Karena Allahnya nggak biasa, nggak terbiasa Allah, nggak terbiasa la ilaha illallah. Jadi ketika detik mau dicabut malaikat Israel alaihissalam, walaupun sebelumnya udah disiapkan Allah, detik mau dicabut kucing loncat ya, teriaknya lain, wah, masya Allah. Akhirnya akhir umurnya mengucap, wah, nggak jelas. Karena persiapannya dadaan semua tadi ya, dadaan. Yang terbiasa ya tadi wah tadi itu yang terbiasa.